Malam itu hujan turun dengan cara yang aneh. Tidak deras, tapi juga tidak berhenti. Seolah langit ikut kelelahan menyaksikan hidup pasangan suami istri yang tinggal di ujung desa itu. Rumah mereka berdiri miring di tepi kebun bambu. Dindingnya dari anyaman yang sudah lapuk. Atapnya bocor di banyak tempat. Di sanalah Pak Wiryo dan Bu Sarmi bertahan hidup. Bukan hidup yang layak, tapi sekadar bernapas dari hari ke hari. Pak Wiryo dulunya seorang buruh angkut di pasar, sementara Bu Sarmi menjual sayur keliling. Namun nasib seperti tak pernah memberi jeda. Kaki Pak Wiryo pincang setelah tertimpa karung beras bertahun lalu, sedangkan Bu Sarmi mulai sering pingsan karena kelelahan. Uang habis bukan untuk makan, melainkan untuk obat, utang, dan rasa putus asa yang makin menebal. Mereka memiliki 3 anak, 2 yang pertama sudah cukup besar dan sering membantu sebisanya. Namun anak ketiga, bungsu mereka, berbeda. Tubuhnya kecil, pucat, dan selalu dingin saat disentuh. Sejak lahir, anak itu sakit-sakitan. Malam hari ia sering menangis tanpa sebab. Matanya menatap kosong ke sudut rumah, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Berkali-kali dibawa ke orang pintar dan puskesmas, tapi hasilnya sama. Tidak ada yang benar-benar tahu penyakit apa yang menggerogotinya. Suatu malam, saat suara hujan bercampur dengan napas anak bungsu yang terengah, Pak Wiryo duduk termenung di dapur. Matanya kosong, pikirannya penuh bisikan kegagalan. Di kepalanya terlintas satu kalimat yang pernah ia dengar dari seseorang di pasar bertahun lalu, tentang jalan pintas keluar dari kemiskinan, tentang perjanjian yang tidak boleh disebutkan sembarangan. Sugihan sate. Awalnya ia menepis pikiran itu, tapi malam demi malam, bisikan itu kembali, semakin keras, semakin jelas, seolah ada yang menunggu ia menyerah. Bu Sarmi pun mulai berubah. Tatapannya sering kosong, mulutnya komat-kamit saat memasak, dan suatu malam ia berkata pelan, "Mas, kalau ada cara biar anak-anak kita hidup layak, apapun caranya." Angin berdesir dari arah kebun bambu, membawa bau anyir seperti daging mentah terbakar. Dari kejauhan terdengar suara anjing melolong panjang, seakan menandai awal dari sesuatu yang tak bisa dihentikan. Mereka belum tahu saat itu, bahwa keputusan yang akan mereka ambil bukanlah jalan keluar, melainkan pintu masuk ke dalam penjajahan setan yang menagih lebih, dan lebih. Malam Jumat Kliwon itu datang tanpa aba-aba. Hujan berhenti mendadak, menyisakan sunyi yang terlalu bersih untuk sebuah desa miskin. Pak Wiryo berdiri di depan rumah dengan tangan gemetar, menggenggam sebungkus sate yang entah sejak kapan sudah ada di tangannya. Dagingnya merah kehitaman, baunya amis bercampur harum aneh yang membuat perut mual sekaligus lapar. Tidak ada yang mengajarinya secara utuh. Tidak ada mantra panjang, hanya bisikan yang menuntun langkahnya ke belakang rumah, ke dekat kebun bambu, tempat tanah selalu lembab dan tak pernah ditumbuhi rumput. Di sana, api kecil menyala sendiri, padahal tak ada kayu kering. "Bakar, dan beri makan." Suara itu berbisik dari arah gelap. Pak Wiryo menusukkan daging itu ke bara. Saat sate menyentuh api, terdengar suara mendesis, bukan seperti lemak terbakar, tapi seperti jeritan tertahan. Angin berputar, membuat api membesar sesaat, lalu padam sendiri. Dari kegelapan, bayangan tinggi muncul. Tidak sepenuhnya terlihat, hanya matanya yang merah menyala. "Bayaran." Suara itu bergema, berat dan lapar. Pak Wiryo terjatuh berlutut, tangisnya pecah. "Aku tidak punya apa-apa lagi." Bayangan itu mendekat, tanah di sekitarnya menghitam, yang paling lemah, yang paling dekat dengan kematian. Saat itu juga, dari dalam rumah, terdengar batuk anak bungsunya. Batuk panjang, diikuti suara napas yang berhenti mendadak. Bu Sarmi menjerit. Mereka berlari masuk. Anak itu terbaring kaku. Matanya terbuka, tapi tak bernapas. Bibirnya membiru. Dadanya tak lagi naik turun. Tidak ada darah. Tidak ada luka. Hanya senyum tipis yang tak pernah ia miliki semasa hidup. Dan bersamaan dengan itu, dari dapur, terdengar tusukan sate jatuh ke lantai. Malam itu, kematian datang terlalu cepat untuk ditangisi. Tetangga bilang anak itu memang sudah waktunya. Terlalu sakit untuk bertahan. Tidak ada yang curiga, tidak ada yang tahu bahwa di balik kain kafan kecil itu,
Sebuah perjanjian telah disahkan. Hari-hari setelahnya berubah drastis. Uang datang tanpa diminta. Pak Wiryo tiba-tiba mendapat pekerjaan ringan tapi berupa besar. Bu Sarmi tak pernah kehabisan pembeli. Rumah mereka diperbaiki sedikit demi sedikit. Dua anak yang tersisa makan dengan kenyang. Namun setiap malam, saat lampu dipadamkan, bau sate terbakar selalu kembali. Dan suatu malam, anak arwah itu menampakkan diri. Ia berdiri di sudut rumah. Tubuhnya masih kecil, tapi lehernya dipenuhi tusukan sate yang menembus-tembus. Matanya hitam berlubang, dan dari mulutnya menetes darah hitam pekat. "Bapak, Ibu," suaranya serak, seperti daging disobek. "Aku lapar." Sejak malam itu, suara itu tak pernah pergi. Dan setiap kali Pak Wiryo dan Bu Sarmi mencoba menutup telinga, bisikan lain menyusul, lebih dingin, lebih kejam. "Kurang, tambah lagi, lebih. Jika mau, aku bisa lanjutkan ke bagian arwah anak bergentayangan plus tuntutan tumbal berikutnya yang makin brutal, sampai mereka benar-benar terjebak." Sejak malam itu, rumah Pak Wiryo tak pernah benar-benar gelap, dan tak pernah benar-benar terang. Lampu minyak sering padam sendiri, lalu menyala kembali tanpa disentuh. Bau sate terbakar kini tak lagi datang malam hari saja, tapi juga saat subuh, bahkan siang bolong. Bu Sarmi muntah setiap kali mencium baunya, tapi tubuhnya seperti dipaksa terbiasa. Arwah anak bungsu itu tidak lagi hanya berdiri di sudut rumah. Ia mulai duduk di meja makan. Piringnya kosong, tapi terdengar suara kunyahan. Sate tak terlihat, namun tusukan bambu berserakan di lantai setiap pagi, bernoda darah hitam yang lengket seperti getah. Dua anak yang tersisa mulai ketakutan. Mereka mengaku sering merasa ada tangan kecil menarik kaki mereka saat tidur. "Adik kalian lapar," bisik suara lain dari balik dinding. Suara itu bukan suara anak kecil. Terlalu berat, terlalu tua. Pak Wiryo mulai berubah. Wajahnya menghitam, matanya cekung, dan setiap kali ia memegang uang, jarinya bergetar seperti menggenggam sesuatu yang hidup. Ia bermimpi buruk setiap malam, berada di ladang luas penuh bara api. Sementara tubuh anaknya dipanggang di atasnya, diputar perlahan seperti sate kambing. Dalam mimpi itu, anaknya selalu berkata hal yang sama. "Kurang. Pak, aku masih kurang." Permintaan mulai datang. Awalnya hanya hewan. Ayam mati mendadak. Kambing tetangga ditemukan kaku dengan tusukan bambu di tubuhnya. Tapi bau sate itu semakin kuat, semakin lapar. Bayangan tinggi di kebun bambu kini sering terlihat siang hari, berdiri diam menatap rumah mereka. Suatu malam, arwah anak itu menangis keras, bukan seperti anak kecil, tapi seperti orang dewasa yang disiksa. "Aku dingin, aku ingin teman." Bu Sarmi menutup telinga, menjerit histeris. Pak Wiryo jatuh sujud, memohon agar berhenti. Namun suara itu hanya tertawa. Perjanjian belum lunas. Malam berikutnya, salah satu anak mereka yang tersisa jatuh sakit. Demam tinggi, matanya kosong, bibirnya berkomat kamit menyebut kata yang sama berulang-ulang. "Sate, sate, sate." Bu Sarmi sadar saat itu, yang mereka beri makan bukan arwah anaknya. Mereka sedang diternak. Setiap rezeki yang datang adalah pancingan. Setiap kebahagiaan adalah jerat. Dan tumbal itu, arwah anak bungsu mereka, bukan lagi korban, melainkan penjaga perjanjian yang akan terus menagih sampai darah terakhir keluarga itu habis. Di luar rumah, bambu-bambu bergesek sendiri, seperti tusukan sate yang diasah perlahan. Dan dari kegelapan terdengar janji yang tak bisa dibatalkan. "Jika tidak memberi, kami akan mengambil." Puncaknya datang pada malam ketika hujan turun seperti cambukan. Anak kedua mereka kejang-kejang di atas tikar. Tubuhnya panas, matanya terbalik menampakkan putih seluruhnya. Dari mulutnya keluar suara tawa kecil, bukan suaranya sendiri. Bu Sarmi memeluk tubuh anak itu sambil menangis histeris. Sementara Pak Wiryo berdiri kaku, sadar bahwa kali ini setan tak lagi meminta. Ia mengambil. Di sudut rumah, arwah anak bungsu mereka berdiri tegak. Tubuhnya kini tak lagi kecil. Lehernya panjang dan bengkok, dipenuhi tusukan sate yang menancap sampai ke punggung. Wajahnya hancur, namun senyumnya lebar. "Giliran kakak," katanya lirih. "Biar kita makan bareng." Saat itulah Bu Sarmi berteriak sekeras-kerasnya menyebut nama Allah.
Teriakan itu memecah malam. Memecah jerat yang selama ini membungkus pikirannya. Ia tersadar, semua yang mereka terima adalah hutang. Dan hutang itu dibayar dengan darah anak-anak mereka sendiri. Dengan sisa tenaga dan keberanian, Bu Sarmi menyeret anaknya keluar rumah, menerobos hujan, menuju rumah seorang ustaz tua yang dikenal tegas dan tak pernah bermain-main dengan perkara gaib. Pak Wiryo menyusul dengan langkah terlatih. Sementara di belakang mereka, rumah itu bergetar, seakan marah karena mangsanya hendak direbut. Ustaz itu langsung tahu, bau sate terbakar memenuhi udara, bahkan sebelum Pak Wiryo membuka mulut. Tanpa banyak tanya, ia memulai ruqyah. Ayat-ayat suci dibacakan dengan suara berat, menghantam sesuatu yang bersembunyi di tubuh anak itu. Jeritan pecah, bukan dari anak kedua, melainkan dari arwah anak bungsu. Wujudnya menampakkan diri sepenuhnya, tubuh hitam legam, dagingnya terkelupas seperti dibakar hidup-hidup. Ia menjerit marah, memaki orang tuanya, menuntut haknya yang dianggap dirampas. Aku tumbal, aku penjaga, mereka milikku. Bayangan tinggi yang selama ini mengintai dari kebun bambu muncul di belakangnya. Wujudnya seperti raksasa tanpa wajah, hanya mulut besar penuh api dan tusukan sate. Ustaz itu berteriak, perjanjian ini batal, tapi harus ada yang dibayar. Pak Wiryo tersungkur. Ia tahu, sejak awal, setan itu tak pernah berniat melepaskan siapapun. Dengan mata penuh penyesalan, ia memeluk Bu Sarmi untuk terakhir kalinya. Aku yang mulai, biar aku yang diambil. Dan sebelum siapapun sempat mencegah, bayangan itu menyambar Pak Wiryo. Tubuhnya terangkat, menegang, lalu jatuh tak bernyawa. Dadanya hangus, seperti daging yang baru diangkat dari bara. Arwah anak bungsu menjerit terakhir kali. Jeritan panjang penuh amarah dan sakit, lalu terseret masuk ke dalam kegelapan bersama makhluk itu. Bau sate terbakar lenyap seketika. Malam itu sunyi kembali. Bu Sarmi kehilangan suami dan satu anak, hampir kehilangan segalanya. Tapi dua anak yang tersisa selamat. Hari-hari setelahnya berat. Tidak ada lagi uang mudah. Tidak ada kemewahan. Hanya kesederhanaan dan penyesalan yang terus menemani. Namun Bu Sarmi bertahan. Ia memperbaiki hidupnya perlahan. Rajin mengaji. Menjauhi segala bentuk jalan pintas. Setiap malam Jumat, ia menyalakan lampu kecil di rumahnya. Bukan untuk memanggil arwah, melainkan sebagai pengingat bahwa cahaya tak pernah datang dari kegelapan. Kadang, saat angin berembus dari arah kebun bambu, ia masih mencium bau sate terbakar. Tapi ia tak lagi takut, karena kini ia tahu, setan tak pernah memberi, mereka hanya menunda kehancuran, dan sugihan, selalu meminta lebih, dan lebih, hingga tak tersisa apapun selain penyesalan.